kami yang di surga yang kami kenal melalui Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami ucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya? Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat ini, kita akan diperhadapkan pada pertanyaan retoris yang begitu mendalam. Siapakah Allah seperti engkau? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan untuk direnungkan secara pribadi, tetapi juga sebuah pernyataan iman yang mencoba membuat kita menegaskan bahwa Allah kita berbeda dari semua Allah yang dipuja atau dibayangkan oleh manusia. Dalam ayat ini Nabi Mika menggambarkan Allah sebagai Allah yang mengampuni dosa, memaafkan pelanggaran, tidak menyimpan murkanya, dan berkenan kepada kasih setianya. Mika menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel yang hidup dalam dosa dan pemberontakan. Tetapi ia juga menegaskan serta menyatakan bahwa Allah yang kebenaran, Allah yang Maha Kudus, tetap mengulurkan pengampunan dan kasih setianya kepada umat yang telah melukai hatinya. Untuk itu saudara-saudariku, dalam pesan ini kita akan mencoba merenungkan 3 sifat Allah yang termuat dalam ayat ini, yaitu Allah yang mengampuni dosa, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang tidak menyimpan murkanya selamanya. Yang pertama, Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pertama dari ayat ini menyatakan bahwa Allah adalah pribadi yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran kita, khususnya kepada sisa-sisa miliknya sendiri. Ini menggambarkan bahwa Allah memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada umatnya, meskipun seringkali umatnya gagal dan jatuh ke dalam dosa. Dan dalam pengertian yang sederhana, umatnya sering melakukan pemberontakan terhadap kehendak Allah yang Maha Kudus. Sebagai manusia yang lemah, kita juga sering kali melukai hati Tuhan melalui pikiran kita, perkataan, perbuatan kita. Tetapi apa yang menjadi luar biasanya? Yang menjadi luar biasanya adalah Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita, bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Bayangkan ada seorang anak kecil yang merusak vas milik ibunya. Tentu sebagai orang yang memiliki vas itu, ibu pasti akan sangat kecewa ketika melihat anaknya itu. Tetapi ketika dia melihat anaknya memohon pengampunan, sebagai seorang ibu, dia wajib mengatakan, tidak apa-apa nak, ibu memaafkanmu. Begitu pula dengan Allah kita. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan dirinya. Yang kedua, Allah yang berkenan kepada kasih setia. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak bertahan dalam murkanya untuk selamanya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Ini berarti bahwa Allah tidak hanya menikmati penghukuman atau murka terhadap manusia, tetapi hatinya justru lebih condong kepada kasih dan kebaikan. Kasih setia Allah yang dalam bahasa Ibrani disebut hased, menggambarkan komitmen Allah yang tak tergoyahkan kepada umatnya. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk mencerminkan kasih setia Allah ini dalam hubungan kita dengan sesama. Apakah kita mudah memaafkan orang lain yang menyakiti kita? Apakah kita menunjukkan kasih setia yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak pantas untuk mendapatkannya? Dunia saat ini membutuhkan kesaksian nyata dari kasih setia Allah
melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak akan menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa murka Allah bukan sifat pribadinya yang mendefinisikan dirinya, tetapi merupakan respon terhadap dosa yang kita lakukan. Murka Allah tidak berlangsung selamanya, karena kasih dan pengampunannya jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karya terbesar dari kasih Allah itu sendiri terlihat dari pengorbanan Yesus Kristus, di mana murka Allah terhadap dosa manusia dicurahkan sepenuhnya melalui kayu salib. Di dalam Kristus Allah menunjukkan bahwa kasih dan keadilan bertemu dengan sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai umat percaya wajib merespon itu dengan pengharapan dan keyakinan bahwa Allah akan terus selalu ada dalam hati yang terdalam dalam diri kita. Kuncinya hanya mau mengakui Dia sebagai Allah, menerima pekerjaannya, dan bersedia untuk diajar, ditegur, dan dibina oleh Allah itu sendiri. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus merenungkan Mika 7 ayat 18. Kita menyadari bahwa Allah adalah Allah yang kita sembah, adalah Allah yang unik, yang mengampuni dosa, penuh kasih setia, dan tidak menyimpan murkanya. Maka pertanyaannya adalah, siapakah Allah seperti Engkau? Seharusnya semakin membuat kita bersyukur atas anugerah besar yang kita terima. Tidak ada Allah lain yang dapat kita bandingkan dengan Allah kita, karena Dia adalah Allah yang memilih untuk mengampuni kita daripada menghukum, untuk mengasihi daripada mendendam, dan untuk memberkati daripada menghancurkan. Kiranya Tuhan mengasihani dirimu dan diriku. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.